warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pertemuan kedua pada materi matriks. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang operasi pada matriks. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, untuk operasi pada matriks, ini ada dua operasi. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan matriks. Kemudian yang kedua adalah perkalian matriks. Nah, untuk perkalian matriks ini ada dua. Ada perkalian matriks dengan skalar dan ada perkalian matriks dengan matriks. Nah, kita ke poin yang pertama dulu tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Syarat sebuah matriks bisa dijumlahkan dan dikurangkan adalah ordonya harus sama. Ordo itu kita sudah bahas di pembahasan pertemuan pertama. Ordo itu ukuran matriks, ukuran yang menyatakan banyaknya baris dan kolom. Nah, syarat matriks bisa dijumlahkan dan dikurangkan itu ordonya harus sama. Nah, di sini matriks dengan elemen A, B, C, D ditambah matriks dengan elemen E, F, G, H. Cara menjumlahkannya tinggal jumlahkan elemen yang seletak. A itu seletak dengan E, berarti tinggal dijumlahkan A tambah E. B ditambah dengan F, C ditambah dengan G, dan D ditambah dengan H. Ya, itu untuk penjumlahan. Sama juga untuk pengurangan. Kalau misalkan di sini operasinya pengurangan, sama. Untuk menguraikannya, tinggal mengurangkan elemen yang seletak. Nah, ini adalah sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Yang kedua adalah perkalian matriks. Nah, perkalian matriks dengan skalar kita simbolkan dengan K. Misalkan K sebuah skalar dan A itu sebuah matriks. KA itu adalah sebuah matriks yang didapat dengan cara mengalikan setiap elemen matriks A dengan skalar K. Jadi kalau ibu punya matriks A dengan elemen A, B, C, D, maka KA, nah, sebuah skalar dikalikan dengan matriks A, maka kalikanlah skalar ini dengan elemen yang ada di matriks A. Jadi K dikali A, K kali B, K kali C, dan K kali D. Itu adalah perkalian matriks dengan skalar. Nah, ini adalah sifat dari perkalian matriks dengan sebuah skalar. Contoh, di sini ibu punya 3 matriks dengan ordo yang sama semua, berarti bisa dijumlahkan maupun dikurangkan ya, karena ordonya ini semuanya sama. Matriks P, matriks Q, dan matriks R. Tentukan yang A, matriks P tambah matriks R. Yang B, matriks Q dikurangi matriks P. Yang ketiga, matriks 2R tambah Q. Nah, ini ada perkalian dengan skalar. Jadi nanti R itu matriksnya, elemennya kalikan dulu dengan 2. Yang keempat, P dikurangi matriks 2Q ditambah R. Nah, kita akan coba menjawab bersama-sama ya. Yang nomor A, berapakah nilai matriks P ditambah matriks R? P tambah R. Kita tulis matriks P itu 2, negatif 3, negatif 1, 6. Ditambah matriks R 5, 1, 4, dan negatif 2. Jumlahkan elemen yang seletak. 2 seletaknya dengan 5. Berarti tinggal dijumlahkan. 2 tambah 5, 7. Negatif 3 ditambah 1, negatif 2. Negatif 1 tambah 4, 3. 6 tambah negatif 2, 4. Nah, itu hasilnya. Sekarang yang B. B itu matriks Q dikurangi matriks P. Kita tulis matriks Q itu negatif 2, 5, 8, 2. Dikurangi matriks Q. Dikurangi matriks P. 2, negatif 3, negatif 1, dan 6. Negatif 2 dikurangi 2, jadi negatif 4. 5 dikurangi negatif 3, jadi 5 tambah 3,
8. 8 dikurangi negatif 1, jadi 8 tambah 1, 9. 2 dikurangi 6, negatif 4. Nah, sekarang yang C. 2R ditambah Q. Nah, 2R berarti 2 kalikan dulu ke matriks R. 5, 1, 4, negatif 2. Ditambah matriks Q. Matriks Q-nya negatif 2, 5, 8, 2. Nah, yang R elemennya kalikan dulu dengan 2. Berarti 2 kali 5, 10. 2 kali 1, 2. 2 kali 4, 8. 2 kali negatif 2, negatif 4. Ditambah matriks Q. Negatif 2, 5, 8, 2. Nah, ini hasilnya. 10 tambah negatif 2 jadi 8. 2 tambah 5 jadi 7. 8 tambah 8 jadi 16. Negatif 4 tambah 2 jadi negatif 2. Sekarang yang nomor D. P dikurangi 2Q tambah R. P sendiri, matriks P itu 2, negatif 3, negatif 1, 6. Dikurangi, nah kita cari dulu 2Q tambah R itu berapa? 2 kali matriks Q, di sini aja ya. 2 kali matriks Q, nah ini dikalikan 2. Kan ini jadi negatif 4, 10, 16, 4. Gitu kan? Nah, 2Q negatif 4, 10, 16, 4 ditambah matriks R. 5, 1, 4, negatif 2. Ini jumlahkan dulu, negatif 4 tambah 5 ini jadi 1. 10 tambah 1 jadi 11. 16 tambah 4 jadi 20. 4 ditambah negatif 2 ini jadi 2. Nah, kita masukkan ke sini. 1, 11, 20, dan 2. Nah, maka ini hasilnya 2 dikurangi 1 jadi 1. Negatif 3 kurangi 11 jadi negatif 14. Negatif 1 kurangi 20 jadi negatif 21. 6 kurangi 2 jadi 4. Nah, ini hasilnya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah, untuk perkalian yang kedua itu adalah perkalian matriks dengan matriks. Ya, syarat dua matriks itu dapat dikalikan jika banyak kolom matriks pertama atau matriks sebelah kiri itu sama dengan banyak baris matriks kedua atau matriks sebelah kanan. Ya, jadi matriks pertama banyak kolomnya itu sama dengan banyak baris pada matriks kedua. Contoh ini di sini. Ibu punya matriks, elemen yang matriks pertama itu A, B, C, D. Ini kolomnya ada berapa? Ada 2. Kolom 1, kolom 2. Kolom matriks pertama sama dengan banyak baris matriks kedua. Ini matriks kedua. Barisnya berapa? 2, 1, 2. Maka matriks ini bisa dikalikan. Ya. Berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan matriks yang tinggal menjumlahkan atau mengurangkan elemen yang seletak, maka pada perkalian matriks itu tidak berlaku elemen yang seletak, ini tinggal dikalikan saja. Itu tidak seperti itu, ya. Pada perkalian matriks, kalian kalikan setiap baris kolom pertama dengan baris matriks pertama dengan kolom pertama matriks kedua. Ini lihat, A dikalikan dengan E, AE. Ditambahkan B dikalikan dengan G. Ini ke bawah. Ini udah 1 ya. Kemudian A dikalikan dengan E. A dikalikan dengan F. AF. Tambah B dikalikan dengan H di sini. Udah beres baris pertama ini. Sekarang baris kedua yang ini.
C kalikan dengan E, CE, tambah D dikalikan dengan G. Nah, sekarang C kalikan dengan F. Ini ditambah D dikalikan dengan H. Ini jika matriksnya ini ordo 2 kali 2 kalikan dengan ordo 2 kali 2. Nah, ini contoh lagi. Kolomnya ini ada 2. Barisnya ini ada 2. Berarti bisa dikalikan. Baris pertama dulu kalikan dengan kolom pertama. A kali E ditambah B kali H. AE tambah BH. Sekarang ke kolom yang kedua. A kali F ditambah B dikali I. Sini. Kalikan dengan kolom yang ketiga. A kali G ditambah B dikali J. Nah, baris pertama beres, sekarang baris kedua. C kali E ditambah D dikali H. C kali F ditambah D dikali I. Gini. Terakhir, C kali G ditambah D dikali J. Nah, supaya lebih paham, kita langsung ke angka ya. Contoh di sini, matriks A, elemennya negatif 2, 1, 3, dan 5. Dan matriks B, 3, negatif 1, 0, 1, 4, negatif 2. Tentukan AB dan BA. Tentukan A kali B dan B kali A. Nah, kita akan mencari dulu A kali B. A kali B. Matriks A kali matriks B. Matriks A negatif 2, 1, 3, 5. Dikalikan dengan matriks B. 3, negatif 1, 0, 1, 4, negatif 2. Ya. Kolomnya ada 2. Barisnya ini ada 2. Berarti A kali B ini bisa dihitung. Ya. Sama dengan baris pertama kalikan kolom pertama. Negatif 2 kali 3. Ini langsung saja ya. Negatif 2 kali 3, negatif 6. Tambah 1 kali 1, 1. Sekarang ke kolom kedua. Negatif 2 kali negatif 1, 2. Tambah 1 kali 4, 4. Negatif 2 kali 0, 0. Tambah 1 kali negatif 2, negatif 2. Nah, sekarang baris yang kedua, yang 3 dan 5 ini. 3 dikali 3, 9. Ditambah 5 kali 1, 5. 3 kali negatif 1, negatif 3, ditambah 5 kali 4, 20. 3 kali 0, 0, tambah 5 kali negatif 2, negatif 10. Ini tinggal dijumlahkan. Negatif 6 tambah 1 jadi negatif 5. 2 tambah 4 jadi 6. 0 tambah negatif 2 ini negatif 2. 9 tambah 5 jadi 14. Negatif 3 tambah 20 jadi 17. 0 tambah negatif 10 ini negatif 10. Jadi ini hasilnya. Ya. Itu A kali B. Sekarang B kali A. Matriks B 3 negatif 1 0 1 4 negatif 2. Kalikan dengan matriks A. Negatif 2 1 3 5. Ya, dari syarat bisa dikalikan tidak? Syarat perkalian matriks itu kolom matriks banyak kolom matriks pertama harus sama dengan banyak baris matriks kedua. Jadi kolomnya ada berapa matriks pertama? 1, 2, 3. Kolomnya ada 3. Di sini barisnya ada 2. Sama tidak? Tidak. Berarti ini tidak bisa dikalikan. Ya. Jadi untuk matriks B dikalikan matriks A ini tidak bisa dikalikan karena tidak memenuhi syarat perkalian dua matriks. Itu contohnya. Mudah-mudahan paham. Dan di sini di akhir Ibu berikan latihan soal untuk memahami pemahaman kalian, ya. Latihan soalnya di sini ada 2 matriks. Ya, dari 2 matriks itu tentukan A kali B
Yang kedua adalah B kali A. Yang ketiga adalah A transpos kali B transpos. Artinya nanti matriks A ditransposkan dulu. Transpos itu berarti baris berubah jadi kolom kan, seperti itu ya. Di matriks B ditransposkan dulu, nanti hasil dari matriks yang sudah ditransposkan itu dikalikan. Nah, itu untuk latihan soalnya. Nanti kalau misalkan sudah mengerjakan, silahkan kirim jawabannya, bisa japri melalui WA Ibu. Nah, demikian pembahasan untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita tutup pembelajaran dengan doa bersama-sama dan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.